بين جنة الشيخ سالم عبد الله بن اسماعيل الحضرمي وأصوله وفروعه. Tidak. Hirup makanan Makruh. kan barusan dibahas ada Ustaz Ali Isa Makruh. di radio. Makruh dibenci Allah, makruh. Benar bilang Ali Isa Ustaz Ali. ثم إلى أرواح والدنا والديهم خاصة ومتنا ومتك وموتى المسلمين أجمعين عامة من الله تخشى بالرحمة والمغفرة وجدناه بأن الله يميت الشفاء من كل داء والأمراض والأسقام لنا ولنا ولكل المؤمنين وصلنا بدعاء الشفاء أن الله يشفيهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ولا علما برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما أرسلكم صالحون اللهم ادخل نياتنا بنياتهم وعملنا في أعمالهم وقاصدنا وقاصدهم وعلومنا وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin kamalani hayatari kamalika wa addada kamalih. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa jamilna bil 'afiyah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' min du'a'in la yasma' min nafsin la tasba' min 'ilmin la yanfa' na'udzubika min hadha arba'. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. نوينا تعلم وتعليم تذكر وتذكر ونفع والانتفاع والإبادة والاستفادة وحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير وابتغاء مرضاة تقول بصوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. معاشر الحاضرين يرحمني يرحمكم الله. Shaimin yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari yang berbahagia ini, di hari yang ke-19 ya, dari pelaksanaan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, afiat, kekuatan lahir dan batin. Dan kita berharap mudah-mudahan di hari yang ke-19 ini pun kita bisa selesaikan ibadah puasa kita dengan sebenar-benarnya kita menjalankan ibadah, mengharap pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa yang kita jalani insyaallah akan menjadikan kita orang yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa hari ini sudah hari ke-19. Dikatakan dhahaba nisfu Ramadan wa nisfu Ramadan ukhra dhahaba. Ada sebagian mengatakan seperti itu. Sisa daripada bulan Ramadan yang telah pergi atau telah berlalu, separuh daripada bulan Ramadan, tinggal sisanya yang dikatakan bahwasanya sisa daripada Ramadan itu adalah emas. Emas bahkan lebih daripada emas. Habib Zain mengatakan hari-hari Ramadan itu dia mengatakan adalah hari-hari yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan yang luar biasa, terutama di akhir daripada bulan suci Ramadan. Kita ketahui sama-sama di akhir Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita, di antaranya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Tidak semua orang mendapatkan
Hanya orang-orang yang benar-benar menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Tapi manakala orang tersebut menjauhi dirinya dari ibadah, ke masjid, solat berjamaah dan lain sebagainya, maka dia tidak akan mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Paling tidak, kata ulamanya, orang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu solat isya dan solat subuhnya berjamaah. Solat isya dan solat subuhnya berjamaah. Nah, dalam satu riwayat dikatakan, siapa yang solat isya berjamaah, maka Allah berikan ganjaran pahala seperti orang yang menghidupkan malam, separuh malam dengan ibadah. Barang siapa yang solat subuhnya berjamaah, isya berjamaah, kemudian subuhnya berjamaah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala kepadanya seperti orang yang menghidupkan semalam itu dengan ibadah kepada Allah tanpa tidur. Nah, kita ni orang yang terbatas, orang yang awam ini jarang mungkin nak menghidupkan malam penuh itu dengan ibadah. Jadi memang kita semangat atas izin Allah, orang yang benar-benar pengen mencari kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, maka dia mampu melakukannya. Tapi paling tidak, jangan sampai solat isya kita dan solat subuh kita tidak berjamaah. Kenapa? Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu pasti didapatkan insya-Allah. Orang yang solat isya dan solat subuhnya berjamaah, maka dia dapat. Kenapa? Keutamaannya seperti orang yang menghidupkan satu malam dengan ibadah. Satu malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kita benar-benar menjaga, jangan sampai kita lah capek-capek puasa, kita tidak dapat kebaikan dari bulan suci Ramadan yang sudah kita jalani. Kemudian ma'asyiral hadirin yarhamni yarhamkumullah, sekedar sedikit mengingatkan kita tentang tentang sisa daripada bulan Ramadan ini. Benar-benar kita maksimalkan. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, beliau mengatakan, hendaklah engkau menjaga 3 hal di bulan suci Ramadan ini, terutama di sisa beberapa hari daripada bulan Ramadan ini. Tadi kita sudah singgung, sisa dari Ramadan ini adalah emas, sesuatu yang mulia, sesuatu yang sangat berharga, bahkan lebih berharga dari emas tersebut. Maka beliau mewasiatkan kepada kita dengan 3 hal. Yang pertama, kata beliau, hendaklah engkau menjaga baik-baik puasamu. Bukan kau menjaga yang hanya sifatnya zahir. Apa itu zahir? Kau menjaga lapar dan hausmu, tapi kau benar-benar menjaga semua anggota badanmu dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Dari segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Inilah tujuan puasa, untuk mengendalikan hawa nafsu kita, bukan cuma menahan lapar dan haus. Maka saat ini kita sudah masuk ke hari yang 19. Bagaimana cara kita sudah lakukan di dalam mengendalikan hawa nafsu kita, mulai dari mata yang kadang-kadang terpancing kalau nyengok HP atau nyengok sesuatu yang haram di hadapan kita ataupun yang ada di sekitar kita, mampulah kita menahannya. Atau telinga kita untuk tidak mendengar sesuatu yang tidak baik, melainkan nasihat, hal-hal yang baik yang bisa membangkitkan ibadah kita, semangat kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau lisan kita dalam waktu 19 hari ini masih galak keluar ucapan-ucapan yang tidak baik, ucapan-ucapan yang kotor, bahkan mungkin na'udzubillah min dzalik, ghibah. Ada ghibah, namimah, bohong, sumpah palsu, masih kita lakukan, ya Allah. Berarti puasa tidak menghantarkan kita kepada sesuatu yang lebih baik lagi. Maka terus kita berusaha, bagaimana caranya, kata beliau, untuk kau menjaga semua anggota tubuhmu dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah sering kita dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu dapat lapar dan haus. Ini Habib Zain yang mewasiatkan kita. Ingat, kata beliau, hadis ini ingatkan kepada kita. Berarti berapa banyak orang yang puasa itu cuma dapat lapar dan haus, berarti jumlahnya luar biasa. Yang dapat nilainya benar-benar puasa itu hanya sedikit. Hanya sedikit. Karena orang kebanyakan puasa hanya menahan lapar dan haus, tapi tidak menahan segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa.
Makanya kita perhatikan, kita dalam kondisi yang sudah lebih kurang sebentar lagi masuk 19 hari ini, bagaimana yang sesuatu yang tadi kita sebut itu sudah kita bisa kita kendalikan. Karena kata beliau, sudah semestinya orang yang berpuasa itu menghalangi, berusaha menyingkirkan atau menghilangkan dari segala sesuatu yang membatasi dirinya daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang puasa masih melakukan yang tadi kita sebut, matanya, telinganya, lisannya, bahkan kemaluannya, melakukan sesuatu yang tidak baik, maka itu menjadi penghalang untuk dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ngerasakan nikmat puasa. Tak ngerasakan ibadah yang nikmat ketika solat berjamaah, ketika solat tarawih, ketika baca Quran dan lain sebagainya, itu tidak akan mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmat yang semestinya Allah berikan kepada orang yang berpuasa tadi. Karena kenapa? Apa yang ada pada dirinya daripada penyakit-penyakit hati tadi, dia tidak hilangkan, dia tidak jauhi. Sebagaimana yang tadi sudah kita sebutkan. Bahkan kata beliau, kalau orang itu masih ada sifat di dalam dirinya yang kita sebut tadi, bahkan ada seperti durhaka kepada kedua orang tua, masih juga memutuskan silaturahmi, saling dengki satu sama lain, maka ketahuilah, kata beliau, orang itu tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia diharamkan dari rahmat tersebut, dan dia tidak akan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Na'udzubillah dzalik. Kalau ada orang yang masih punya penyakit-penyakit hati tadi, kemudian masih tidak mampu mengendalikan segala apa yang ada pada dirinya daripada hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditambah lagi durhaka sama orang tua, ditambah lagi saling dengki, putus silaturahmi, nak maafan nunggu lebaran nian, agaklah maafan sekalian, ya Allah. Nak nunggu lebaran itu yakin aku sampai lebaran. Kemudian untuk mendapat lebaran itu kan, untuk apa? Mencapai hari raya itu kan ada waktu yang masih tersisa 10 hari. Yang waktu ini luar biasa. Lebih berharga daripada yang kita sebut tadi. Ada malam Lailatul Qadar. Bahkan dalam satu riwayat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan upah kepada orang yang berpuasa itu. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu upah? Apakah malam Lailatul Qadar itu?" Beda. Lailatul Qadar beda, upahnya Allah beda. Apa makna upah itu? Kata Nabi menggambarkan upah itu ibarat seorang yang sudah selesai bekerja, tentu dia akan mendapatkan upah dari tuannya. Nah, setiap kita yang menjalankan ibadah puasa sempurna sampai 30 hari atau 20, intinya sebulan, kemudian di dalam perjalanan itu di dalam perjalanan menjalankan ibadah itu tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka orang itu akan mendapatkan upah dari Allah. Apa upahnya? Allah alam. Apa bentuk upahnya? Allah alam. Enggak. Pasti itu rahasia Allah. Makanya puasa ini untuk Allah, dan Allah yang akan membalas. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu gitu. Dan itu diberikan oleh Allah nanti bagi orang yang puasa selesai nanti setelah sebulan ini. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan upah, insyaallah. Kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian kata Imam Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dalam wasiatnya yang kedua, tadi apa kata beliau? Hendaklah kau menjaga baik-baik puasamu, karena puasa yang kau lakukan adalah puasa yang menjaga baik-baik puasamu seperti menjaga permata yang berharga. Kemudian yang kedua, kata beliau, menjaga sholat, terutama sholat berjamaah. Terutama sholat berjamaah. Nah, kita sebulan ini, 19 hari ini, mak mano? Subuh kita berjamaah ada, zuhur kita berjamaah ada, asar kita berjamaah ada, maghrib kita berjamaah ada, isya kita berjamaah ada. Perhatikan, bukan cuma yang wajib kata beliau, tapi usahakan sholat tarawih jangan kau tinggal ke. Ini malam-malam 10 terakhir ni orang sudah iktikafnya beda tempat. Iktikafnya beda tempat. Sudah iktikafnya di mall. Padahal iktikaf itu di masjid. Karena sudah banyak jadwal
apa namanya buka bersama di luar. Ana kemarin ngisi satu acara, ada undangan. Satu kafe lah bahasanya itu. Pas nak sholat, ya Allah, tempat sholatnya luaslah kamar Zen masih. Kecil kan tempat sholatnya. Sampai ketika kita, ana alhamdulillah karena lebih cepat ana sholat, masih baca. Bahkan ana baca berjamaah, alhamdulillah. Tapi sebagian yang lain sholatnya dewek. Selesai ana sholat, karena tadi lanang betina campur, ana jingok betina masuk kalau yang lanang tak baca masuk. Ana berpikir, ana bilang, ini tempat sholatnya sedikit kecil main nih, maaf nih, ana bukan suudon. Alangkah banyak orang yang tidak sholat. Banyak nih orang yang tidak sholat. Alasan kalau nak balik ke rumah, nara sudah sempat, maghrib itu pendek waktunya. Sudah sholat sendiri tidak dilakukan, bagaimana dengan sholat berjamaah? Tidak ada faedah puasa itu. Kalau ada orang puasa tidak sholat, dengan bangganya kaki nak lebaran paling depan di malaikat, kalang betakuan kau ini. Ada cak lebaran punya kau kau puasa tidak sholat atau tidak puasa sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Oh, ada banyak sekarang program yang ada di luar puasa, buka puasa. Dengan alasan ini, nah, guru kita kan sempat Ustaz Syukri nyampaikan itu di dalam nasihat beliau yang sempat ada di viral. Berapa banyak orang yang sekarang sibuk dengan bukber tapi tidak sholat. Na'udzubillah min dzalik. Hilang sholat tarawihnya, hilang sholat berjamaahnya. Allah, apa sih nikmatnya bukber itu? Nah, kalau tidak dilakukan di rumah, keluarga lebih nikmat. Kadang-kadang bukber, habis itu bubar, nongkrong pula. Tak tahu lagi cak mana ceritanya. Ada, bukan satu larangan, silakan. Makanya ngomong sama, sebenarnya bukan sama yang punya tempat sih, ngomong sama orang yang sama anak sholat itu. Mestinya tempat-tempat yang ngadakan buka puasa bersama tuh, perhatikan tempat sholat juga. Jangan cuma ngejaga duit makan baik, keuntungan dunia, baik juga keuntungan akhirat. Fasilitasi orang yang buka puasa bersama itu dengan tempat yang memadai untuk ibadah. Itu yang benar. Ini dah. Pokoknya terserahlah orang nak sholat cak mana. Yang penting dia dapat keuntungan yang besar di dalam apa namanya acara bukber tersebut. Jadi paling lemak buka di rumah, benar tak? Paling lemak buka di rumah. Anak juga ngisi ceramah di tempat-tempat itu rasanya ya Allah. Belum sibuk tengok makanan galau, ngurus diri dari masing-masing. Tapi biarlah dah anak bilang, insyaallah ada sebagian mereka yang masih dengar anak ceramah. Enak. Mana sudah bingung gitu. Jadi kadang-kadang ceramah itu pelengkap baik. Ala kulli hal. Nah itu yang kedua kata beliau, menjaga solat, terutama solat berjamaah. Perhatikan ma'asyiral hadirin, ana nasihat buat diri ana, wasiat buat ana pribadi, jangan dianggap sepele masalah solat berjamaah ini. Enak. Di Ramadan ini luar biasa pahalanya. Enak. Terutama kata beliau, usahakan untuk engkau selalu solat subuh berjamaah. Usahakan. Kalaupun seandainya tidak sempat ke masjid, jangan tinggal di rumah untuk berjamaah. Ajak istri dan anak-anak kita, lakukan berjamaah. Terutama sebelum berjamaah, salat wajibnya usahakan untuk salat sunnah dulu. Amalan yang sudah kita jelaskan di dalam kitab Bidayah kemarin, doa sebelum kita salat wajib, amal ke itu. Yang ada kitab di Khulasah Madad Habib Umar itu kan, habis salat sunnah itu dibaca doa fajar itu. Wah, luar biasa itu. Baca. Nanti kalau sering baca hafal gitu, lama-lama. Anda doa fajar itu. Apa dah? Apa doa awalnya? Allahumma inna nas'aluka Allahumma apa anda doa awalnya? Nah itu diapali masyarakat hadirin, diapali. Ada anak download baca di situ. Ambil kita nunggu, kemudian kita sholat berjamaah. Itu yang mana tadi? Ini ada nih. Bukan. Nah ini. Anda. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli. Anda. Wa talumma biha sya'si wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini. Nah itu. Dibaca dah, itu pernah tak baca? Ada kan? Sudah kan tunjuk tahu itu. Kirim di grup. Apanya? Oh ya boleh itu share-nya lagi habis majelis. Ingat dia. Kenapa kata beliau yang bagaimana kita sebutkan tadi,
Setidaknya orang yang sholat isya dan sholat subuh berjamaah paling tidak usahakan 5 waktu. Maka dia akan tetap mendapatkan bagian daripada malam Lailatul Qadar. Perhatikan masyarakat hadirin, sekali lagi sholat usahakan untuk kita yang laki-laki terutama itu berjamaah. Kalau bagi perempuan ada pertanyaan, Beb, mak mana bagi perempuan, Beb? Bagus sholat di rumah, bagus sholat di masjid? Maka jawaban sholat di rumah. Bagaimana dengan berjamaahnya? Suaminya kan datang, suaminya ke masjid, istrinya di rumah. Maka dikatakan kalau tidak salah Habib Umar pernah nyampaikan, si perempuan tersebut tetap mendapatkan sholat berjamaah walaupun tidak ada ke masjid. Karena niatnya tadi, niatnya pengen sholat berjamaah. Tapi kenapa? Lebih dia menjaga marwahnya, lebih dia menjaga kehormatannya. Maaf nih, kadang-kadang perempuan kayak keluar ke masjid, dewean jalan, kemudian berais pulau. Haram tak hukumnya? Haram. Mudarat? Enggak. Kecuali dia ada rewang sama suaminya, suami juga ridho. Enggak, karena mungkin ya di rumah sepi, anak katik dan lain sebagainya. Pengen, kan ada sebagian yang di masjid itu memang ada untuk perempuan kan, pakai tak masalah. Jangan lagi, wah ya Habib nih, ada ikan tino tak boleh ke masjid. Nengok mana antara manfaat sama mudaratnya. Kalau banyak mudaratnya, jangan. Kalau intinya harus lewat masjid banyak wong lanang, sholat di rumah lebih afdol. Sholat di rumah lebih afdol. Wah, setahun sekali tarawih tak wajib ke masjid. Tidak wajib ke masjid. Bila perlu kita sebagai suami sekali-sekali rewangi laki. Bini kita di rumah untuk sholat berjamaah. Makanya sebagai seorang laki harus paham dalam apa namanya urusan agama. Ini macam Fatihah tak baca. Fatihah tak baca. Ya Allah. Belajar itu kuncinya. Kemudian yang ketiga kata beliau, ini semangat kita tinggal berapa hari terakhir ini nasihat Habib Zain ini. Kata beliau yang ketiga, menyadarkan diri kita kepada Allah untuk mendapatkan nafahat, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan di bulan Ramadan ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menerima segala amal ibadah kita. Yang pertama di antaranya kata beliau, dengan engkau semangat melakukan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya engkau bagaimana menjauhkan dirimu daripada maksiat kepada Allah. Menjauhi dari segala sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kata beliau, untuk mendapatkan nafahat tersebut dengan engkau memperhatikan wirid dan zikir yang sangat dianjurkan di bulan suci Ramadan ini, di antaranya apa? Yang sering kita baca dan semua kita hafal. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kata beliau, Habib Zain mengatakan, ini tidak harus engkau baca ketika engkau akan berbuka. Baca di saat engkau habis sholat, setiap habis sholat 5 waktu, atau di saat engkau lagi sendirian baca. Minimal kalau kata beliau di sini baca sampai 50 kali. 50 kali baca kata beliau. Atau 100 kali boleh, atau lebih kata beliau, boleh. Sambil kau berjalan, sambil kau duduk, sambil kau mengendarai kendaraan. Karena ini adalah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan untuk dianjurkan diperbanyak selama bulan suci Ramadan. Perbanyak kata beliau di dalam Ramadan ini 4 hal. 2 untuk Allah, 2 untuk kita. Yang untuk Allah apa? Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku memohon ampun kepada Allah. Kemudian aku memohon surga dan aku juga berlindung daripada neraka. Kemudian yang berikutnya ma'asyiral hadirin, tentu kita dianjurkan untuk terus mengisi hari-hari kita dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an nih. Dibaca, usahakan walaupun antum atau ada sebagian dari kita yang belum khatam, tidak apa-apa. Yang penting setiap hari ada sebagian orang yang mampu 1 hari 1 juz. Ya sudah, inti mampunya 2 lembar, tidak apa-apa. Jadi minimal tasyabuh kita menyerupai orang yang 1 juz atau yang menyerupai orang yang satu kali khatam, kita akan mendapatkan pahala seperti mereka. Lah kita dengan keterbatasan baru belajar, cuman punya semangat. Oh ya, aku nih pengennya pecah kawan-kawan tuh sehari sejuz. Aku tuh pengennya cak kawan-kawan 3 kali khatam. Cuman kondisi aku juga pegawai misalnya, mencari rezeki yang diwajibkan untuk istri dan anak-anak kita.
Kita punya niat. Sebagaimana niatnya orang-orang tersebut, maka kita dapat bagian. Walaupun satu hari cuma 2 lembar. Walaupun yang penting kita berusaha, ada mujahadah, ada usahanya. Jangan kita punya waktu banyak. Banyak kita ni waktu. Di dalam hari-hari kita untuk kita apa? Membaca Al-Quran. Lah kalau Ramadan kita tidak mampu membaca Al-Quran, dan nanti bulan lain lagi sehebat Ramadan untuk mendekatkan diri kita sama Al-Quran. Bulan Ramadan adalah kesempatan kita untuk yang tadinya jauh jadi dekat dengan Al-Quran. Yang tadi sudah dekat, tambah dekat lagi. Makanya tidak heran kan, yang sudah dekat, tambah dekat, ketika masuk bulan Ramadan, berkali-kali khatam Quran. Berkali-kali khatam Quran. Ada yang sampai yang kawan, yang anak santri kita di pondok, sampai 9 kali, ada yang 5 kali. Jangan pakai akal, mana waktunya. Memang waktu mereka berkah. Maka beruntung punya anak yang ada di pondok. Bisa khatam Quran. Pahalanya untuk siapa? Untuk orang tua. Walaupun pahala itu ada pada anak itu, namun pahala yang tidak akan pernah lepas adalah untuk orang tuanya. Ini punya anak nak baca ngaji, labanya juga males. Sekian tahun sudah Ramadan berlalu, tak nambah-nambah naik jusnya. Jus 1 terus. Jusnya bukan jus 1, jus 30. Sama. Mulai gitu. Makanya alhamdulillah tahdus min nikmah, majelis kita ada majelis khataman namanya. Itu memancing, memberikan motivasi, semangat. Tidak sedikit mereka yang tadinya lambat di dalam membaca Al-Qur'annya, keluar Ramadan, malu. Tak ada kawan sama-sama makan nasi. Sama-sama makan nasi ngapo, tapi dalam baca Al-Qur'annya kita berbeda. Itu adalah satu kerugian. Yang menyebabkan kita nanti bisa menyesal. Kemudian kata beliau yang terakhir, berusaha menyingkirkan hal-hal yang bisa menghalangi rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan manfaat. Tadi sudah disebutkan di antaranya kita jangan memutuskan silaturahmi, menyimpan sifat yang ada di dalam hati kita, benci dan lain sebagainya. Maka perlu bagi kita untuk benar-benar menjauhi hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kalau itu benar-benar kita jalani, menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tadi, hal-hal yang dilarang. Kemudian menjaga salat berjamaah kita, menjaga zikir, menjaga Al-Quran kita, menjaga salat berjamaah kita, menjaga salat tarawih kita, maka insya-Allah mudah-mudahan Ramadan kita akan menjadi Ramadan yang kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita benar-benar menjalankan puasa dan ibadah di dalamnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi puasa yang sempurna dan puasa yang paling nikmat yang kita alami insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin, yarhamni yarhamkumullah. Jadi tinggal 11 atau 12 hari lagi ini kita maksimalkan insyaallah. Karena sudah malam besok, malam ini 20 malam besok lagi ada muncul kalimat qasidah. Al-wida ya syahrul siyam. Selamat tinggal bulan Ramadan. Kalau kita bacanya kalau di musala kita muadda ya Ramadan, muadda ya muadda ya Ramadan, muadda ya apa namanya? Ya syahrul ghufran. Selamat tinggal bulan Ramadan, selamat tinggal bulan yang penuh ampunan. Nah, itu orang-orang soleh sedih, menangis. Kalau kita kan tidak, muat status 10 hari lagi nak lebaran. Kemudian THR belum cair-cair. Kemudian apa lagi? Banyak orang yang sudah sombong. Apa masuk? Ada nih. Boleh, lanjut. Syukran. Mikirkan THR, mikir ke baju lebaran, ya wajar-wajar lah, manusiawi. Tapi mintalah sama Allah. Kalaupun kita tak mampu seperti orang kebanyakan, jangan kita sesal hidup kita. Kenapa? Bisa jadi Allah tunjuk kenikmatan kita dengan Ramadan. Dengan kita beribadah di dalamnya, tidak dipusingkan. Kalau tak macam beli baju tahun ini, kan masih ada baju yang tahun kemarin.
Karena lebaran itu kata Nabi bukanlah dengan baju yang baru, tapi dengan hati yang selamat, dengan hati yang baru. Seandainya kita tak punya lebaran ini baju yang baru, baju yang lama kalau masih bagus pakai. Jangan kecil hati gitu. Ada orang baju baru puasa tidak. Nah, manalah puasa tidak. Cak ujianan tadi malaikat gerem kau nih. Cak kau bah yang lebaran. Paling depan maki mama dulu. Ya salah begitu. Enak. Pas puasa bulannya itu. Puasanya tidak, bulannya baik puasa. Baik. Amang itu adik mana budak itu. Kita bahas zakat minggu depan baik. Pernah ini. Kita nyelesai gini dulu minggu depan baik Pak. Kan Rebo lebaran tuh kalau salah Senin nih. Masih ada waktu. Ma'asyiral hadirin, yarhamni yarhamkumullah. Lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Safinatun Najah dalam syarahnya Nailul Raja, masih berkaitan dengan syarat-syarat sahnya salat. Terakhir kita kemarin telah membahas sampai kepada aurat dan masuk kepada syarat berikutnya yakni menghadap kiblat. Menghadap kiblat sudah kan? Ya. Terakhir sampai menghadap kiblat. Itu syarat yang keempat. Adapun syarat yang kelima di dalam syarat sahnya salat wa dukhulul waqt. Wa dukhulul waqti. Dalam musannif rahimahullah nafa'ana bihi fi ulumi fid darain. Syarat sahnya salat yang kelima adalah masuknya waktu. Masuknya waktu. Annal khamisa min syuruti sihhati salat dukhul waqtiha in kanat min dawatil waqt biyaqin aw dhannu nasya'a 'anil ijtihad. Syarat yang kelima di dalam syarat sah salat adalah masuknya waktu salat. Di sini dikatakan bahwasanya masuknya waktu salat itu terutama salat yang sudah punya waktu yang sudah ditentukan. Contoh salat 5 waktu. Jadi kalau ada orang di dalam salat itu ternyata salat itu belum masuk waktunya, maka tidak sah. Atau kalau di dalam syarat takbiratul ihram itu ada orang di dalam pertengahannya Allahu Akbar, setelah 1 rakaat ada yang dia tahu kalau salat belum masuk waktu, maka batal salatnya. Batal. Nanti ada batasan-batasan waktu-waktu salat itu. Kalau sekarang ini alhamdulillah kita punya jadwal salat. Jadwal salat yang disebarkan oleh pemerintah kita, atau di antara bentuk waktu salat itu masuk adalah dikumandangkannya adzan. Tapi ingat adzan itu tidak jadi patokan, karena kadang-kadang ada mushola atau masjid yang adzannya terlambat. Yang penting waktu jam. Atau kalau kita yang ngerti secara keadaan waktu salat itu masuk, kapan subuh waktunya masuk, kapan zuhur waktunya masuk, kapan asar. Kalau subuh itu kan fajar sodik. Fajar sodik, ada fajar kadhib namanya. Fajar kadhib itu lebih kurang 1 jam sebelum waktu subuh. Makanya kalau kita dengar di luar itu, Saudi terutama, itu adanya 2 kali. Adzan yang pertama itu dikatakan ada sebagian ulama untuk membangunkan orang sholat malam, bersiap-siap untuk sholat subuh. Adzan yang kedua baru menyatakan sholat subuh, mazhab sodik namanya. Kemudian kapan sampai habisnya waktu sholat itu? Sampai terbitnya matahari. Kemudian nanti ada pembahasan khusus masalah waktu sholat ini. Waktu sholat zuhur, waktu zawal itu bergeser matahari. Waktu asar dan lain sebagainya itu nanti kita bahas. Nah, intinya syarat orang itu sah sholatnya harus waktu sholatnya masuk. Baik itu dia dengan yakin atau dengan dhannya atau dengan ijtihadnya, mencari tahu dia. Kemudian yang ketujuh, yang keenam, syarat sah salat yang keenam wal ilmu bi fardiyatiha. Hendaklah orang tersebut mengetahui kefarduan di dalam salat. Bahwasanya an-nasalisa min syuruti sihhati salat mafruḍah. Ilmu musalli yakunu bikauniha fardhan. Hendaklah orang yang salat mengetahui bahwasanya hukum salat itu wajib. Tidak ada keraguan sedikit dari dalam hatinya bahwa salat ini wajib apa sunnah. Ada wajib apa sunnah. Maka fala tasihu salatu
mutaraddidin fi fardiyatiha, tidak sah orang yang sholatnya di dalam hatinya ada keraguan mengenai tentang kewajiban sholat. Tidak sah sholatnya. Jadi harus benar-benar ada i'tiqad, keyakinan yang kuat dalam diri kita bahwa sholat itu hukumnya wajib. Itu yang keenam. Yang ketujuh, syarat sah sholat yang ketujuh, wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Syarat sah yang ketujuh daripada sholat, hendaklah orang yang sholat itu tidak meyakini satu rukun di dalam rukun-rukun sholat itu ada yang sunnah. Makanya penting belajar nih. Kayak kita belajar rukun-rukun sholat. Rukun sholat ada berapa? Ada 17. Ya, lupa lagi ada 17. Nah, 17 rukun itu tidak boleh bagi orang yang sholat meyakini salah satunya secara spesifik bahwa itu adalah sunnah. Contoh, Fatihah itu rukun bukan? Fatihah rukun. Nah, kalau dia mengatakan meyakini bahwa Fatihah itu sunnah, maka batal. Tapi kalau meyakini dua yang rukun itu salah satunya sunnah, maka tidak batal. Contoh, antara Fatihah sama ruku. Fatihah sama ruku itu rukun bukan? Rukun kan? Fatihah rukun, ruku itu rukun, i'tidal itu rukun. Nah, dari ketiga rukun ini dia tidak menyebut secara spesifik sikok-sikok bahwa Fatihah itu rukun, Fatihah itu sunnah. Kalau dia nyebut Fatihah itu sunnah, maka batal sholatnya. Namun dari yang ketiga ini dia cuma berprasangka bahwa yang tiga ini salah satunya ada yang sunnah, tapi dia tak nyebut yang mana, maka tidak batal sholatnya. Walaupun yang ketiga itu rukun galau. Apa maksudnya? Walaupun yang ketiga itu rukun galau. Walaupun yang ketiga itu rukun galau. Atau menganggap sebagian yang ada di dalam sholat itu sebagian wajib, ada sebagian sunnah. Menganggap seperti itu, maka itu tetap sah. Ada rukun, ada sunnahnya di dalam sholat. Yang tidak boleh itu mengatakan bahwa semua yang ada di dalam sholat itu sunnah, maka batal sholatnya. Nah, itu orang tidak belajar biasanya. Maka di sini dibagi. Di antara syarat itu tidak meyakini bahwa salah satu fardu di dalam fardu sholat itu adalah sunnah. Di sini disebut di gambarannya. Yang pertama, taratan ya'taqidu an jami'al af'ali shalah furu' fatasihu shalah. Kalau ada orang yang meyakini bahwasanya semua ucapan, perbuatan di dalam sholat itu adalah fardu, maka sah sholatnya. Padahal kan ada sunnahnya juga. Contoh, Fatihah itu kan wajib, doa iftitah sunnah wajib, sunnah. Tapi dia meyakini wajib, anggapnya, maka tidak masalah. Ketika waktu i'tidal, waktu ruku, baca subhana rabbil azim itu kan sunnah. Nah, itu katanya wajib, dianggapnya wajib. Atau cuma intinya surah misalnya, dia mengatakan surah itu wajib. Kan ada sebagian orang tak tahu kan, pokoknya kok surah itu setelah Fatihah wajib, ada rukunnya sunnah. Jadi kalau misalnya salah di dalam pembacaan surah setelah Fatihah itu tidak membatalkan sholat. Namun salah di dalam membaca suratul Fatihah batal sholatnya. Karena Fatihah rukun. Jadi kalau ada orang yang meyakini bahwa semua perbuatan di dalam sholat itu sunnah, wajib, maka sah sholatnya. Wa taratan ya'taqida an jamil af'ali sholat sunnah, fala tasih sholat. Kalau ada yang meyakini bahwasanya semua perbuatan di dalam sholat itu sunnah, maka tidak sah sholatnya. Kalau tadi kan wajib harus sah. Ini mengatakan bahwa semua perilaku di dalam sholat itu sunnah, maka tidak sah. Yang ketiga, wa taratan ya'taqidu an fi sholati furudan wa sunnanan, walakin la yumayyizu bi bainahum. Ada orang yang meyakini bahwa di dalam sholat itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Namun dia tidak menspesifikkan antara salah satu yang wajib dan sunnah tadi. Maka orang seperti ini sah di dalam sholatnya. Tapi kalau yang tadi dia meyakini spesifik bahwa yang wajib itu sunnah, contoh Fatihah itu sunnah, maka batal sholatnya. Kemudian
Wa taratan ya'taqidu an wahidan min ruku'i wal i'tida sunnah wa lam yu'ayyan. Atasihu salatuhu. Nah, ini disebutkan. Kalau ada orang yang meyakini salah satu daripada ruku' atau i'tidal itu sunnah tanpa menyebut secara spesifik, maka sholatnya tetap sah. Nah, ini penting bagi kita masyarakat hadirin. Makanya sebagaimana wudu di dalam kita melakukan wudu, kita juga harus tahu fardu wudu. Jangan kita tidak tahu fardu wudu. Itu sudah kita pernah bahas ya. Kalau ada orang yang menganggap bahwa fardu wudu itu ada yang sunnah, salah satunya, maka batal wudunya. Kumut-kumut sunnah, istinsaq sunnah, cuci muka wajib, tangan membasuh wajib, kepala mengusap sebagian wajib, kaki wajib. Kuping sunnah, tapi dia omongnya wajib, tidak apa-apa, tidak batal. Ya, yang wajib dia omongin sunnah itu yang tidak boleh. Tapi kalau sunnah dia omongin wajib masih sah. Yang sunnah dikatakannya wajib maka masih sah. Kemudian itu yang ketujuh. Yang kedelapan, syarat sah salat wajtinabul mubtilat, menjauhi hal-hal yang membatalkan salat. Nanti kita bahas itu. Itu menjadi syarat. Makanya orang yang salat dia tidak akan mendapatkan atau mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan membatalkan salat kecuali dia belajar. Berapa banyak orang yang salat tapi di dalam salatnya dia melakukan sesuatu yang membatalkan salat. Contoh gerakan. Gerakan itu 2 kali. Gerakan besar. Yang paling sering banyak terjadi itu ketika ada orang salat berdua. Ada yang depan, ada yang belakang. Mundurnya 3 kali batal salatnya. Maksudnya? Itu kan banyak dilakukan orang. Contoh tegak. Contoh. Apa tegak? Kamu Jindan praktek sini. Jindan tegak. Awal Jindan imam. Coba awak sini. Ngadep sini. Jindan ngadep sini. Awal sini. Sini. Ngadep sini. Awal sini. Awal belah kanan. Kan ini salat. Kalau mundur yang tahu selama ini, mundur coba ke mana? Stop dah. Ini baik kertas. Cara mundur yang benar, coba mundur sekali. 1, 2, stop. Stop dulu. Kalau batasan stop itu batasan, ada yang mengatakan batasan al-ikhlas, qul ya ayyuhal kafirun, ada yang mengatakan, atau baqiyatus shalihah. Maka mundur sekali lagi, mundur lagi. Tuh. Mundur berikutnya tetap hitungannya 1, 2. Ada jeda. Iya, ada jeda. Jadi kalau misalnya maju. Mundur. 1, 2, 3. Batal. Banyak tak orang yang kayak itu? Banyak. Makanya kalau dia tak mengetahui tentang hal yang membatalkan sholat, itu bisa hancur sholatnya. Makanya banyak orang yang sholat tidak sholat itu di situ kata Nabi. Tidak tahu hal-hal yang membatalkan sholat. Yang kayak ini banyak tak batal akibatnya. Wah banyak. Bergarut, gerakan besar. Ini musibah masyarakat hadirin. Kalau kita tidak tahu tentang hal-hal yang membatalkan sholat, itu bisa menyebabkan sholat kita hancur. Ya kalau makanya tadi kita jangan nyingok sebagian orang yang kalau kita nyingok di YouTube kan, orang-orang Saudi, orang-orang Haramain itu banyak gerakan. Jangan, Imam Syafi'i 2 kali gerakan besar batal. Jangan lagi kita bergerak bebas, sudahlah. Mereka punya pendapat sendiri. Pendapat kita 2 gerakan besar, garut ini misalkan itu batal 1. Atau orang sami Allahu liman hamidah, jindan tegak. Jindan ruku. Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Coba. Ayun. Banyak dah yang cek ini. Batal salatnya. Bayun itu. Kan tak sadar kan? Makanya Habib Syarif waktu itu kan ada yang tangannya diletakkan di sini, ada yang langsung ke paha. Digerakkan 2, maju lagi 4 langsung. Jangan kita nyangkut 2 ini sikok itu kan 2 tangan, 2 berarti. Maju lagi jadi 4. Hati-hati kita. Jadi kalau orang itu tidak mengetahui hal-hal yang membatalkan sholat, sudah. Belum lagi waktu dia rukuk, makruh. Kalau tidak punya hajat makruh.
Kapan kita boleh nyengok depan itu? Kalau seandainya suara mic depan tuh mati, kita nyengok mak mana orang nak sujud dan lain sebagainya. Ayo, itu boleh. Tapi kalau tak punya hajat, jangan. Kamu cak kemarin Om Ben nanya, kalau kita sholat depan Ka'bah, kira-kira. Kalau inti depan Ka'bah ni, anda nyengok orang lain tak apa-apa. Ini depan Ka'bah, nyengok orang lewat, kaget nong. Hilang khusyuk inti. Hari tawaf deh. Nyengok orang yang ngeram. Itu yang tawaf. Betul. Ay. Lupa ke baca. Sisi pikir jumlah rakaat lupa. Maka bagusnya tempat sujud. Sekali-sekali kalau nak nyengok pun tak masalah kita nyengok Ka'bah. Cuman balik lagi. Kalau khawatir bakal banyak mudaratnya kan ada uang di depan kita tuh yang berjalan. Tawaf itu. Kecuali kita sholat yang mungkin berjamaah, sholat wajib. Kan tak katik lagi orang yang lewat. Sholat wajib. Nah itu kan orang sholat kan. Tapi kalau lagi sholat orang berjalan, apalagi yang sholat, rukuk, belakangnya kejengokan, gedung MPR yang kalau nak sebut, nak bagian auratnya, itu, nak rusak intinya sholat seperti itu. Nah yang terakhir, itu 8 sudah disebutkan atau beliau. Apa yang pertama? Suci 2 hadas besar dan kecil. Yang kedua, suci pakaian dari najis, suci dari najis pakaian badan dan tempat. Yang ketiga, satrul aurat, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Jangan lupa ini, harus tahu gitu. Pelajaran ini harus diingat terus. Yang kelima, masuk waktu. Yang ketiga, yang keenam, meyakini tentang apa namanya? Mengetahui keparduan sholat. Yang ketujuh, tidak meyakini salah satu fardu daripada fardu sholat itu adalah sunnah. Tak boleh spesifik. Yang kedelapan adalah menghindari segala sesuatu yang membatalkan sholat. Kemudian ada tambahan di sini kata beliau. Jadi lebih dari 8. Yang tambahannya adalah baqiyah min syurati sihhati sholat. Adapun sisa dari hal-hal yang berkaitan dengan syarat sah sholat, termasuk di antara syarat sah sholat itu adalah Islam. Orang Islam. Jadi kalau ada orang kafir yang sholat, maka tidak sah sholat. Kemudian tamyiz. Tamyiz itu siapa? Anak yang kecil belum balik, yang usianya sekitar 7 tahunan. Anak ini 7 tahun sah sholatnya. Apalagi yang dia belajar, orang-orang soleh terdahulu, enggak. Itu umur 9 tahun udah hebat-hebat. Kalau kita ni lah punya anak umur 9 tahun masih belum baca apa-apa. Enak, karena abahnya tak baca apa-apa. Kalau orang dulu, kenapa anaknya sudah luar biasa dalam segi keilmuan, abahnya hebat. Kan mafil abah fi abna. Apa yang ada sama abah ada sama anak. Abahnya orang soleh, anaknya jadi orang soleh insyaAllah. Nah orang dulu, guru yang pertama itu orang tua. Kalau sekarang kan tidak. Guru anak itu siapa? Yang ada di pondok. Ala kulli hal. Kalau orang tuanya dekat sama ulama dan sadar dirinya banyak kekurangan, anaknya dikirimlah ke tempat yang di situ bisa belajar sama ulama. Salah tak? Tidak salah. Itu perbandingan dengan orang dulu. Kalau orang dulu guru utama itu siapa? Orang tua. Setelah belajar yang wajib sama orang tuanya, baru belajar yang lain untuk mendapatkan keilmuan yang lebih tinggi, diajarkan ke ulama-ulama yang lain. Tapi urusan yang wajib, sholat, puasa, baik itu zakat, itu orang tua yang ngajari. Makanya tidak sedikit di Hadramut sana kita dapat dari guru kita, Syukri, waktu mengatakan anak usia yang sudah balik 14 tahun, anak ini balik laki-laki, itu orang tua yang ngadakan acara. Pecah uji kita nih nganten nih. Undang ulama yang ada di sana. Datang ulama tadi, orang tuanya tegak ngomong sama anak, sama orang yang hadir itu. Ngomongnya macam mana? Wahai hadirin sekalian, saksikan aku sebagai orang tua telah menjalankan kewajiban aku mendidik agamaku, mendidik anakku dengan syariat. Urusan sholat, puasa dan yang wajib untuknya itu sudah aku ajarkan ke dia. Itu di Hadramut itu. Dinjuk tahu. Nah, selain dari itu suruh anak kita belajar ke pondok, kemana? Ke ulama-ulama. Yang penting apa? Orang tuanya yang wajib tahu harus. Makanya mereka usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun sudah baca jadi imam. Syekh Abu Bakar bin Salim itu termasuk Al-Imam Syafi'i, umur 9 tahun sudah jadi imam. Sudah jadi imam. Umur 15 tahun jadi mufti.
15 tahun jadi mufti. Tahu mufti itu yang nunjuk fatwa. Anak kita minta sama Allah. Bukan berarti kita telat. Paham maksudnya? Karena memang udah zamannya beda. Kita minta sama Allah, anak kita dari mulai yang saat ini lagi kecil sudah mulai diajarkan dengan agama. Makanya di awal dulu kita pernah bahas. Ingat, wong tua yang tidak ngajari anaknya di usia tamyiznya, sholat, puasa, maka wong tuanya yang berdosa. Wong tuanya yang berdosa. Biarlah anak puasa. Dan berapa tahun kemudian? 10 tahun misal. Abahnya tak ngajari dia sholat, bangun subuh. Sudahlah, biarlah budak masih kecil, tak berdosa juga. Abahnya yang berdosa. Anaknya tak berdosa. Tidak puasa. Sudahlah, masih kecil juga. Abahnya yang berdosa. Selagi budak itu mampu. Enak. Nah, kira-kira seperti itu. 2 menit lagi. Kemudian tamyiz, itu syarat. Jadi kalau ada anak misalnya tindan usianya 10 tahun atau di bawah itu, kemudian dia tahu tentang tata cara sholat yang benar, dia boleh jadi imam buat orang tuanya. Dia boleh jadi imam buat orang tua. Kalau ngerti, jangan kaget, macam-macam kaget jadi imam. Oh, dia kan boleh jadi imam. Sholatnya salah masih. Maka jangan dilakukan hal tersebut. Kemudian wa ilmu bikaifiyatiha, mengetahui bagaimana tata cara sholat itu sendiri. Tidak cukup bagi orang, terutama yang baru masuk Islam, tidak tahu prakteknya. Kalau urusan bacaan, ucapan itu nanti proses belajar. Yang penting tahu, sholat ini ada takbir, sholat ini ada ruku, sholat ini ada i'tidal, sholat ini ada sujud, dan lain sebagainya. Harus tahu. Baik, dia berusaha untuk nantinya belajar dengan ucapan atau perbuatan dan tertib yang ada di dalam Fatihah tersebut, di dalam sholat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ma'asyiral hadirin, kita telah menyelesaikan pembahasan tentang syarat sah sholat. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang rukun sholat. Insyaallah nanti habis lebaran minggu depan insyaallah kita akan khusus membahas tentang seputar zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal dan zakat fitrah ini penting ini. Urusan zakat ini penting, tapi sekali lagi jangan bangga bagi kita yang mendapatkan kewajiban mengeluarkan zakat. Hebatlah itu lagi. Ada orang punya duit semiliar. Nah tadi kebantahan di majelis sana tadi, di siang tadi. Mengenai ada orang duit punya semiliar. Anda punya duit semiliar. Setahun tidak dipakai duit semiliar ini. Kan ada holnya. Nisabnya kan 85 gram atau 85 gram emas. Atau duit kalau dihitung sekarang ini emas tuh 1,7 dihitung tadi itu oleh kawan-kawan. 1,7 sekarang harga emas per gram. Dikali 85 sekitar 140 juta. Jadi kalau kita punya emas 85 gram atau duit sekitar 150 juta tadi, itu setahun tidak kita pakai, maka wajib dikeluarkan zakat sebesar 2,5%. Ternyata pada saat kita nyimpan duit tadi 150 juta tanggal 1 Ramadan. 1 Ramadan tahun berikutnya naik jadi 300 juta. 300 juta itu dikeluarkan 2,5%. Banyak tak 2,5%? Tidak banyak. 2,5% dari 300 juta berapa? Sekian. Berarti kan mulainya kan 150. Bukan yang 150. Iya, sekarang hasil akhirnya. Itu standarnya, batasan mulai hitungannya. Jadi kalau 150 tadi nambah jadi 300, tinggal dikali ke 2,5%. Kalau 150 tadi berkurang jadi 100, tidak keluar zakat. Paham maksudnya? 150 tadi dalam perjalanannya ternyata tidak keluar zakatnya, berkurang, maka tidak wajib zakat. Itu kalau zakat mal, nanti kita bahas minggu depan insyaallah. Zakat fitrah nama itu pula. Lalu kali-kali dia omong jangan pakai duit, masih nak pakai duit juga. Ya sudah. Ada. Kita tidak nak berdebat, yang nak melok dia turi, yang dengan pendapat lain juga dia turi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan mungkin satu pertanyaan atau dua pertanyaan masih ada.